kita perlu belajar etika. Sejak kecil saya udah diajarin etika. Jadi jangan ragu lagi lah dengan etika saya. Saya tahu mana yang baik dan buruk. Apa ada yang bertanya dan beranggapan seperti itu? Saya yakin banyak ya. Akan saya jawab sebentar lagi. Saya Santi Febri Arianti, teman diskusi kalian mengenai etika profesi. Jangan lupa subscribe channel saya dan like video ini ya. Oke, students, perlu saya tekankan, etika yang dimaksud di sini di mata kuliah ini bukan etika secara umum. Kita fokus pada etika profesional yang dimiliki oleh seorang engineer. Pertanyaan selanjutnya, memangnya ada ya bedanya etika secara umum dan etika profesional? Nah, untuk menjawab hal itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud profesional. Dan karena kita akan membahas masalah etika profesional bagi engineer, tentunya kita harus tahu juga mengenai apa itu engineering. Kita akan membahas pengertiannya dari organisasi engineer itu sendiri, yaitu ABET dan NSPE. Menurut Accreditation Board for Engineer and Technology atau disingkat ABET, engineering atau teknik adalah profesi di mana pengetahuan matematika dan ilmu pengetahuan alam yang diperoleh melalui studi, pengalaman, dan praktik diterapkan dengan mempertimbangkan cara-cara pemanfaatannya, secara ekonomisnya, materialnya, dan pengaruh dari lingkungan untuk kepentingan umat manusia. Sedangkan menurut National Safety for Professional Engineer atau kita singkat sebagai NSPE, teknik adalah profesi yang penting di mana sebagai anggota profesi ini insinyur diharapkan menunjukkan kesadaran akan kejujuran dan integritas tertingginya. Teknik memiliki dampak langsung dan viral pada kualitas hidup semua orang. Oleh karena itu, layanan yang diberikan oleh para insinyur membutuhkan kejujuran, ketidakberpihakan, keadilan, dan kesetaraan, dan harus didedikasikan untuk perlindungan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Insinyur harus bekerja di bawah standar perilaku profesional yang membutuhkan kepatuhan pada prinsip-prinsip perilaku etis tertinggi. Jadi dapat kita simpulkan di sini ya, kita harus memahami dulu makna profesionalisme itu apa. Jadi profesionalisme itu adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian tertinggi dan berdasarkan keterpanggilan serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian selalu siap menolong sesama. Perlu dibedakan antara okupasi atau kerja biasa yang semata bertujuan mencari nafkah dan atau kekayaan materi duniawi. Jadi di sini profesional bukan berarti sama dengan okupasi. Jadi di situ okupasi itu adalah kerja biasa, sedangkan profesionalisme menuntut keahlian dan di sini ada dasar keterpanggilan, ikrar gitu ya, semangat untuk mengabdi dan menolong sesama. Di situ ya ada passionnya untuk profesionalisme. Sedangkan honorarium dipandang sebagai bentuk tanda kehormatan atau honor terhadap profesi yang dimiliki. Jadi kalau misalnya kalian menerima honorarium terhadap pekerjaan kalian, itu kalian sudah dianggap memiliki profesi. Jadi berbeda nilainya itu dengan upah atau gaji bagi pekerja biasa. Dari definisi ini tidak sepenuhnya etika profesional dan etika umum itu berbeda, karena etika umum sebagai norma yang terlibat pada perilaku, etika juga harus melekat atau dijiwai oleh manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial bermasyarakat dan di tempat kerja. Sehingga sebagai good engineer, salah satu tes karakternya adalah jika seseorang itu tetap menjunjung tinggi suatu nilai dan aturan tanpa ada seorang pun yang melihatnya. Akan ada sedikit perbedaan dalam beberapa kasus ya. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana mengimplementasi kode etik dalam praktek sehari-hari dan apakah kode etik itu cukup operasional untuk dipatuhi? Lalu, apakah persoalan-persoalan yang menyangkut tindakan tidak profesional, melanggar kode etik, segala penyimpangan sudah bisa diselesaikan dengan aturan kode etik yang ada? Kemudian seberapa jauh organisasi profesi memiliki kekuatan mengontrol dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran profesi? Dan adakah supremasi hukum mampu dan bisa diterapkan untuk menangani tindakan pelanggaran kode etik profesi? Kita belajar pelan-pelan ya, tapi nanti semakin lambat tahun kalian tahu nih, ada beberapa kasus atau tipikal isu bentuk pelanggaran kode etik. Yang pertama adalah konflik kepentingan, yaitu seberapa jauh bisa dikatakan terjadi penyimpangan jika posisi atau jabatannya sebagai profesional menerima hadiah dari pemasok atau kliennya. Seberapa besar nilai cendera matanya itu masih dianggap wajar atau melanggar kode etik. Kemudian kerahasiaan dan loyalitas. Pemberian informasi yang konfidensial sifatnya terbatas dan rahasia kepada kompetitor dan tindakan
tidak loyal. Kemudian yang ketiga, kontribusi dana balik, yaitu berupa pemotongan sebagian dana yang harus dikembalikan kepada pemilik proyek atau pemberi order. Yang keempat, tiupan peluit atau kita kenal dengan whistleblowing. Kesadaran, keberanian dari sesama profesi meniupkan peluitnya untuk mengingatkan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik. Contohnya, pelayanan jasa profesi tidak boleh ditawarkan via iklan dan dipatok harganya. Jadi dalam satu kasus bisa terjadi satu jenis pelanggaran kode etik atau mungkin lebih dari satu jenis pelanggaran kode etik. Untuk sekarang kita cukup perkenalan dulu mengenai apa itu etika profesional. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan bahas lebih dalam mengenai ini melalui berbagai macam kasus. Thank you for watching.